Apa hukum bermakmum dengan imam yang merokok? Sholatnya batal, karena waktu jadi imam itu dia merokok. Karena merokok itu kata kerja. Tapi kalau pertanyaannya, apa hukum berimam kepada perokok? Tapi kalau berimam kepada perokok, merokok itu hukumnya dua. Yang pertama mengatakan merokok itu hukumnya makruh, sama macam makan jengkol, makan petai. Apa hukum berimam kepada orang makan jengkol? Berimamnya tak ada. Makan jengkolnya itu yang makruh. Berimamnya itu tak ada hukumnya mubah, boleh hukumnya. Sholatnya itu sunnah, mendapatkan pahala 27. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa merokok itu haram, dan ada orang melakukan perbuatan haram terus menerus, orang itu fasik, maka hukumnya berimam kepada fasik. Berimam kepada orang fasik dalam mazhab Hambali sholatnya tak sah, ketat mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i, berimam kepada orang fasik, tahu dia imam itu fasik. Fasik itu artinya melakukan dosa terus. Misalnya anak muda, imam ini masih anak muda, pacaran dia terus. Pacaran itu kan berdosa, dosa maksiat, dan dia tahu imam itu melakukan perbuatan dosa terus, bermakmum dia, maka dalam mazhab Syafi'i perbuatan dosa dia itu untuk dia, sedangkan perbuatan si makmum mengikut imam itu pahalanya untuk dia. Jadi kalau ditanya mazhab Syafi'i, berimam kepada fasik sholatnya sah. Tapi kalau mazhab Hambali, berimam kepada orang fasik tidak sah. Ustadz, saya mazhab Syafi'i. Kalau saya sholat di masjid, saya tak tanya imam, saya tak boleh tanya sebelah, imam tuh makan jengkol apa dimakannya? Merokok apa tidak? Makan jengkol dia? Tidak Pak Ustadz. Makan petai? Tidak. Merokok? Tidak. Ada perbuatan fasik? Ada. Apa? Ternak tuyul Pak Ustadz. Saya tak cari-cari itu, asal dia sudah bagus bacaannya, sudah, saya pun berimam kepada dia. Saat ini begitu banyak kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan. Hukum mesti memberikan efek jerah. Pengedar narkoba dipenjara, menghabiskan duit negara, makannya disediakan negara, tempat tidurnya disediakan negara, berjual narkoba pula dia dari dalam penjara melalui handphone. Di luar penjara takut ditangkap, di dalam aman. Maka hukum yang paling tepat untuk pengedar narkoba adalah hukum mati. Ambo tausiah di Kanwil Kemenhukham. Pak Kanwil kok Kristen, Protestan. Menurut saya Pak Ustadz Somad, pengedar narkoba itu ditembak mati saja. Apa Pak kok? Apa alasan Pak Kanwil ke Ambo? Tidak seimbang jeritan dia waktu ditembak dengan jeritan orang yang tak bersalah di kampung-kampung pakai narkoba. Tembak itu cocoknya Pak. Saya gak setuju saya penjara-penjara. Tembak cocok. Dalam hati Ambo, gua banget ini. Emang itu cocoknya. Siapa yang menetapkan hukum itu? Melalui undang-undang. Siapa yang duduk di undang-undang? DPR RI. Makanya pilih orang yang kalau dia duduk, tanya dulu, Bapak nanti kalau duduk di situ apa yang sikap Bapak terhadap narkoba? Apa yang akan Bapak lakukan terhadap? Begitu juga tentang pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan. Kalau dia sudah menikah, tidak ada jalan lain. Hukumannya adalah hukuman mati. Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali. Tapi kalau baru 75 lah mati, jangan ditaruh ikan. Cambuk 75, matinya. Berhentilah, stop. Jangan 100 ini.
Mengeluh sipir-sipir Pak Polisi di penjara menghadapi sulit. Makanya terapkan hukum ini. Bisa tak diterapkan hukum ini? Bisa. Melalui apa? Kesepakatan. Sepakat semua bahwa pemerkosa hukum mati. Bisa. Konstitusi itu. Siapa bilang inkonstitusional? Tapi suara umat Islam. Pemilu 1955. Masumi, suara tertinggi zaman itu tidak melebihi 40%. Suara umat Islam paling tinggi 30, 35, paling tinggi tahun 55, hampir 40. Yang lain dikuasai oleh suara liberal, komunis, ateis. Ini perjuangan dakwah. Buya Hamka rahmatullah alaih meninggal. Masalah tidak selesai. Buya Muhammad Nasir meninggal, masalah tidak selesai. Ustadz Somad meninggal, masalah tidak selesai. Kita dikirim Allah ke bumi bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi kita berbuat. Allah tidak akan tanya kita, sudahkah kau selesaikan masalah? Tapi paling tidak kita berusaha menyelesaikan masalah-masalah. Masalah pendidikan, masalah pelecehan seksual. Bagaimana seorang korban dapat menerima takdir yang terjadi pada dirinya? Ada korban, lalu kita nasihati si korban, terimalah semuanya ini adalah takdir dari Allah, sabar ya. Coba balik seandainya kita yang jadi korban, datang orang menasihati kita, datang orang nasihati saya, Somad sabar ya, muncung orang sabar. Itu kan enggak kanai. Cara menguatkan dia, cara menguatkan korban ini adalah tunjukkan depan matanya. Iko orang nyonan memperkosa awak kan? Ayo, awak tembaknya sampai mati. Sesudah itu baru sabar kan? Ayo udah sabarlah. Begitu caranya. Jangan injak bambu. Jangan seperti membelah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Dia disuruh sabar. Dia stres, dia depresi. Menyuruh dia sabar seimbang. Yang melecehkan kau, yang memperkosa kau, itu dia mati, udah ditembak. Baru kita tanya dia, setelah kau menengok dia mati, sabar udah? Sabar aku Ustaz lah, sabar alhamdulillah. Begitu. Emosi mana nampaknya Buya? Apa hukumnya sunat bagi wanita dewasa yang baru mu'allaf? Tidak perlu. Wajibnya khitan bagi anak kecil, dikhawatirkan mudarat, maaf cakap pendarahan dan lain sebagainya. Kecuali laki-laki dewasa, maka sunat lapor ke Ustadz Al-Noq supaya dibawakan namanya sunatron, tidak dijahit, hanya pakai lem, macam lem Altiku. Saya sudah mengiklankan sunatron, simbolnya sunatron, sunat pagi sore, bisa akad, tidak pakai sarung, langsung pakai celana. Anak saya lahir 8 hari sunat. Saya sangka sudah pemecah rekor. Anak Ustadz Al-Noq 3 hari disunat. Kalian kalau mau memecahkan rekor waktu anak itu lahir, langsung sunat. Sunatron. Perempuan khitan menurut mazhab Syafi'i wajib. Menurut Maliki mukarramatun, menurut Hanafi Hambali tak wajib. Saya menyuruh jamaah keponakan, kalau dokter di rumah sakit tak mau karena dilarang PBB, maka cari bidan kampung, karena mengkhitan itu untuk menurunkan libido seksual. Manfaatnya bagus. Tapi bagi yang sudah lewat, jangan lagi dikhawatirkan pendarahan dan lain sebagainya. Kalau kita mengerjakan yang wajib saja, tak banyak sunatnya, apakah kita bisa masuk surga? Sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasanya Ramadan aja. Masuk surga? Masuk. Cuman di kaki-kaki limanya aja lah. Kenapa orang kalau rumah mau lengkap? Ada ruang tamunya, ada garasinya, ada kolamnya. Makan juga mau lengkap.
ada buah pembukanya, ada manisan penutupnya, ada teh manisnya. Tapi kenapa pas ibadah mau wajib-wajibnya aja? Kalau cerita cukup syarat, cukup. Tapi kalau mau lebih daripada itu, maka laksanakan yang sunat. Kenapa setelah Rasulullah wafat, perhatian umat fokus pada masalah politik, khususnya dalam masalah memilih khalifah? Dunia ini tidak boleh kosong dari pemimpin. Satu malam dengan pemimpin yang zalim lebih baik daripada 60 tahun. Satu malam tanpa pemimpin lebih celaka. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk memilih pemimpin celaka. Mereka meninggalkan jasad Nabi terbujur demi politik. Kalau orang meninggal, yang ngurus jenazahnya itu keluarga, bodoh. Yang mengurus jenazah, jangan kau bayangkan jenazah Nabi itu golek-golek, tak terurus. Yang mengurus jenazah Nabi itu Sayyidina Ali, karena dia tak punya saudara kandung. Sayyidina Ali itulah saudara dia, ayah mereka adik-beradik. Abbas, pamannya masih hidup. Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Itu yang mengurus jenazahnya. Sedangkan Abu Bakar, Omar, Osman, mereka di Saqifah Bani Sa'idah bermusyawarah untuk pemimpin. Jadi ceritanya jangan dibalik. Ini gara-gara banyak dengar ceramah Syiah. Yang ngurus jenazah Nabi udah ada keluarga, sahabat, masing-masing dengan tugasnya. Saqifah Bani Sa'idah itu sebelah kanan. Kalau kita ngadap ke kiblat, ini Masjid Nabawi, sebelah kanan. Sengaja tak dibangun hotel, dibiarkan tanah kosong jadi taman. Tertulis Saqifah Bani Sa'idah, tempat musyawarah sahabat pengangkatan Abu Bakar bermusyawarah sebagai khalifah. Nanti antum pergi umroh, tengok mana kata Ustaz Somad Saqifah sebelah kanan. Jelas? Apakah wali majzub itu ada Pak Ustaz? Majzub, mim, jim, zal, waw, ba. Majzub. Majzub artinya ditarik, dari kata jazab. Kalau ada orang yang menarik, ada anak muda ganteng, jazab, jazab, very interesting. Majzub ditarik. Apanya ditarik? Keinginannya udah ditarik, ditarik Allah Ta'ala. Alasan rasionalnya gini. Waktu istri Aziz dalam surat Yusuf, bukan istri Aziz Hayati yang diinginkan Zainuddin. Waktu istri Aziz ini, wa qala niswatum fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Orang di kota sudah bicara, istri Aziz jatuh cinta pada anak mudanya. Yang dimaksudnya anak muda siapa? Yusuf. Kata dia, enak aja kalian nuduh aku, kalian kan karena tak merasakan apa yang kurasakan. Akhirnya diundangnya lah mak-mak yang ada. Memang dari dulu mak-mak ini mak-mak yang grup-grup WA tadi yang rame itu, diundangnya lah. Kalau kalian memang betul mau merasakan mana yang kurasakan, datang besok ke rumah. Dibaginya lah buah sama pisau. Habis itu suruhnya keluar. Yusuf keluar. Begitu keluar Nabi Yusuf, qatta'na aydiyahunna. Qata'a memotong. Ayat dalam itu bukan qata'a, qatta'na. Kalau qata'a sekali potong, kalau qatta'na Apa kata Zuleha? Itulah yang kurasakan tiap hari. Kalian baru sekali tengok aja tangan kan berputusan. Aku tiap hari aku tengok, mana aku tahan. Silap juga aku akhirnya, kata dia. Waktu orang tuh memotong tangannya itu, sadar tak mereka? Tak sadar. Kenapa tak sadar? Karena menengok Yusuf. Kalau menengok Yusuf aja hilang kesadarannya, apalagi menengok kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah asal kata
wali jazab atau wali majzub. Ditunjukkan Allah, bukan dirinya. Salah satu dari kemuliaan, tanda-tandanya ditunjukkannya sampai terpukau. Sama macam antum menengok mahasiswi baru. Sampai lupa rupanya dosen antum sedang merekam. Itulah asal dasar majzub, dicabut Allah. Tapi wali majzub bukan untuk diikuti. Itu wali untuk diri dia sendiri aja. Dia tidak untuk diikuti. Sama dengan Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam. Yang untuk diikuti itu siapa? Nabi Musa. Nabi Khidir tak untuk diikuti. Syariat Nabi Khidir tidak untuk diikuti. Lewat kapal. Diambilnya kapak, dihancurkannya. Kata Nabi Musa, kenapa kau hancurkan sampan ini? Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Khidir? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan dari awal udah aku kasih tahu kau tak sabar jalan sama aku Musa. Sudah 3 kali lama-lama dikasih tahu. Hadza firaqu baini wa bainik. Inilah hari perpisahan kita Musa. Kau tak usah ikut aku lagi. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Akan ku kasih tahu kau beberapa perbuatan yang kau tak sabar. Ada takwilnya ini. Amma safinatu fakanat limasakin. Sampan yang kurusak itu punya orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana ada seorang penguasa yang zalim. Kalau nampaknya sampan bagus diambilnya, maka kurusak. Kurusak biar supaya pas lewat tak diambil. Tapi perbuatan Nabi Khidir itu bukan untuk diikuti. Terus anak-anak yang rumahnya kau bangunkan itu, ada rumah hampir tumbang, dibangunkannya pagarnya. Wa kana abuhuma salihah. Itu anak yatim. Bapak ibunya orang soleh. Maka ku bangunkan biar supaya hartanya tak hilang. Kata Imam Ibnu Katsir, yang soleh itu bapaknya yang ke-7. Bukan bapak kandungnya. Bapak ke-7 itu kalau kita ayah, atuk, apa yang ketiga? Ayah, atuk. Kalau kami Melayu, ayah, atuk, unyang. Yang ke ini buyut, piut. Ini yang ke-7. Bukan ayahnya yang baik. Itu menunjukkan atuk kita yang ke-7 pun baik, kita tetap dapat. Jadi antum hari ini baik-baik ini, mungkin atuk antum yang ke-7 dulu baik. Saya baik bukan karena kebaikan saya, mungkin atuk saya yang ke-7 dulu baik. Maka kita berbuat baik bukan cuma untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Maka buat baik. Jadi jangan nanti ada orang majzub dan kita tak tahu, tak bisa kita membedakan mana yang majzub, mana yang gila. Kalau almarhumah mak saya dulu nampak orang gila, nampak saya orang cacat, anak kecil, saya tengok, jangan tengok lama-lama, malu dia. Dia itu tamu Allah. Orang-orang cacat itu tamu Allah. Nanti dia lebih dulu masuk surga dari kau. Sampai sekarang belum sekolah lagi saya kecil, asal nampak saya ingat, dia itu tamu Allah, tak usah kita ejek. Maka kalau ada anak-anak kecil mengejek orang gila, berarti maknya kurang ajar. Kalau betul mak ayahnya diajarnya anaknya, takkan dia lakukan melempar orang gila. Menyikapi orang gila ini dua, ada yang sampai menuhankan orang gila, ada pula mengejek-ejek orang gila. Kita bertanya, boleh jadi orang gila itu lebih dulu masuk surga dari kita. Tapi jangan gara-gara itu minta gila pula. Kita ini dikasih Allah akal, dipakai untuk berpikir. Saudara-saudara kita yang ada di kilometer 11 itu, badannya lebih sehat dari kita, tapi dicabut Allah akal. Masuk kita di depan, senyum dia. Masuk ke dalam, senyum juga lagi. Ada 3 kali senyum, something wrong. Ada sesuatu yang tak betul. Jumpa kita di depan, ditanyanya kita, Bapak gila ya? Masuk kita ke dalam, tanya, lebih ramai pula orang tu. Sudah lama masuk di sini gitu. Sampai ke dalam lebih ramai, tepuk tangan orang tu. Orang gila, orang gila. Lama-lama di dalam tu kita bingung, sebetulnya siapa yang gila ini?
Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Antum kalau antum bacalah medsos itu yang gila-gila itu, lama-lama antum ragu siapa yang gila ini sebetulnya. Ngeri dunianya, akhir zaman. Tapi kata Allah Ta'ala, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kau tahu jalan, tak ada yang bisa menyesatkan kau. Kalau kau tahu jalan, tak ada yang bisa menyesatkan. Antum kan tahu jalan Kamboja ini kan? Tak ada yang bisa menyesatkan antum. Tapi beberapa tamu yang datang ke rumah, Ustaz, kami dibawa berputar masuk ke sana. Habis itu jalan tanah, belok-belok. Rupanya dibawa masuk ke sana, lewat sana, keluar dari sini. Siapa yang menyesatkan mereka? Google Map. Semua yang tak tahu jalan rata-rata banyak mengeluh. Tak dibelokkan ke ini. Beloknya sini masuk sini, putar di sini, bawa keluar sini. Beberapa tamu. Kenapa bisa disesatkan? Karena tak tahu jalan. Antum yang tiap subuh, saya Pak Ustadz, tiap subuh, tapi kadang salah juga. Parah betul itu dah. Udah tiap subuh pun terlewat juga depan. Apa pahala bagi istri yang selalu mendukung suaminya menjalankan kebaikan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Di rumah itu, Bu, yang jadi pemimpin bapak apa ibu? Kadang-kadang saya, kadang-kadang dia, Pak Ustadz, tapi lebih sering saya. Kalau ada bapak model begitu, sabar aja Pak. Nanti bapak kalau meninggal tak kena azab kubur. Saking udah azabnya di rumah. Pas sudah mati, kata malaikat dikubur, yang ini tak usah kita azab lagi. Kasihan, udah azab kali dia sama bininya ini. Perempuan yang solihah itu bagaimana sifatnya ya Rasulullah? Idza nazarta ilaiha sarratska. Kalau kau pandang dia, senang hatimu. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku senang kali nengok dia itu. Siapa dia? Istri kawanku. Itu namanya gatal. Usahakanlah ibu menyenangkan di hati suami, di pandangan suami. Insya Allah ya Bu. Soalnya banyak sekarang perempuan ini, dia bersolek, pakai baju bagus kalau mau keluar rumah, menyenangkan laki orang. Tapi kalau di depan lakinya bau bawang goreng, bentuknya macam mak lampir. Tapi kalau pas mau keluar rumah, bedaknya 2 inci, mukanya putih, tangannya hitam, minum jus bengkoang. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok, senang hatimu. Yang kedua, idza amartaha ata'atska. Kalau kau suruh, dia taat. Adik sholat ya dek. Allah, baru dengar ceramah Ustaz Somad sekali, udah menceramahi aku pula. Ibu kalau suaminya sholat bersyukur Bu. Berapa banyak orang sekarang suaminya sakau, suaminya mabuk, suaminya pezina, suaminya dilarikan pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya sampai hari kiamat dijaga Allah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Tengoklah kuatnya amin mereka, menunjukkan besarnya cintanya padamu. Semuanya berubah. Dulu mau pergi ke makam Teguh Umar susah, sekarang cantik dan indah. Dulu tidak ada rumah-rumah di tepi laut kena tsunami, sekarang rumah-rumah sudah bagus. Semuanya berubah. Yang tak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Kalau dipandang menyenangkan hati, kalau diperintahkan taat. Yang ketiga, idza ghibta anka, idza ghibta anha. Kalau kau pergi keluar kota, kalau kau pergi keluar Manggi, dijaganya anakmu, dijaganya hartamu, dijaganya kehormatannya.
itulah perempuan yang solihah. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, kenikmatan yang paling indah. Al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah. Allati tu'inu ala imanihi, perempuan yang membantu suami menjaga imannya. Mudah-mudahan semua perempuan-perempuan ini menjaga iman bapak-bapak. Sebetulnya bapak menjaga ibu atau ibu menjaga bapak? Yang paling selamat diam memang. Daripada salah jawab, bagus jawabnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan jadi baju pakaian bagi laki-laki, laki-laki jadi pakaian bagi perempuan. Coba tengok ayatnya. Perempuan menutupi aib laki-laki. Saya berani ceramah ini kan karena ada baju yang menutupi saya. Coba kalau keluar, kurus sekali Ustaz Somad. Jadi mereka ini adalah pakaian yang menutupi bapak, dan bapak juga tutupi mereka. Saling menutupi, bukan saling membuka aib. Maka begitu Allah mengatakan, ini perempuan laki-laki, dua makhluk yang berbeda. Lalu yang menyatukan mereka apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikannya antara kalian berdua ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu fisik, lebih tinggi, lebih cantik, lebih putih, rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang. Begitu anak tiga, rambutnya bak sumbu kompor, dan seterusnya. Nanti kalau aku teruskan banyak yang tersinggung. Perempuan itu macam bunga. Bunga itu bagaimana? Cantik, mekar, harum, indah, layu, kuning, mati. Satu-satunya bunga yang tak layu, bunga plastik. Dan di Manggi tak ada bunga plastik, karena semuanya asli, original. Beda tempat lain, oh cantik sekali bunga, pas ditengok plastik semuanya. Di Manggi asli, tanaman hidup. Tolong selesai acara panitia kalian balikkan ini. Ya kan, Bu? Punya orang ini. Jangan sampai habis acara, hilang bunga aku kan gara-gara Ustaz Somad lah ini. Aku juga yang kena. Mudah-mudahan ibu bertambah imannya karena bapak pemimpin rumah tangga yang soleh, dan bapak istiqomah karena ibu-ibu yang solihah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau seorang perempuan mengikuti pertandingan bela diri? Bagus. Perempuan sekarang bagus ikut bela diri, karena sekarang banyak pelecehan seksual, laki pun KDRT. Jadi kalau kalian ikut bela diri, silat, taekwondo, judo, agak besar sedikit sumo, ikut. Tahu terfeleng nanti, silat, main. Bagus. Tapi tetap menjaga, rambut tutup, pakaiannya longgar. Kalau dia ikut silat, insya Allah pakaiannya longgar. Kalau bersilat, perempuan sama perempuan, dia pula sama laki-laki. Nanti banyak lagi, aku sama itu aja. Karena pas latihan kadang gabung sama laki-laki, enggak, beda kan, laki-laki, perempuan sama perempuan. Daripada kalian olahraga fitness di tempat senam, daripada kalian di senam pagi. Hari apa di kantor-kantor? Hari Kamis pagi. Oh, semua pakai celana sempit, apa gitu segala macam. Bukan main, rasanya udah berkeringat. Habis itu makan ketupat boleh paku 3 mangkuk. Kalori hilang setengah mangkuk, tambah 2 setengah mangkuk. Apa itu? Dosa, maksiat. Nah, bagus. Masukkan anak-anak kita ke silat, tapi tempatnya aman, pelatihnya perempuan, tak campur aduk laki-laki perempuan, pakai jilbab, bajunya longgar. Kalau dia baju, tidak ada olahraga bela diri yang sempit, tak ada. Judo longgar, pencak silat longgar. Yang sempit-sempit itu
Hah? Poli. Renang tak baju terus kan?